Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk pembahasan mengenai soal-soal UKAI. Materi di sini akan dibahas mengenai pembahasan kardiovaskular ya. Lanjutan dari kemarin baru sampai nomor 10. Nah, sekarang kita lanjut dengan kasus berikutnya. Di sini ada sebuah kasus di mana pertanyaannya, manakah obat yang termasuk dalam golongan tersebut? Sini soalnya kasusnya seorang dokter berdiskusi dengan apoteker untuk memberikan obat kolesterol yang memiliki efek terapi menurunkan LDL dan trigliserida atau TG ya, dan menaikkan HDL. Obat tersebut dengan mekanisme HMG koenzim A reduktase inhibitor. Nah, kita lihat di sini yang termasuk golongan target aksi HMG CoA reduktase inhibitor itu dengan menurunkan LDL dan TG kemudian meningkatkan HDL. Di sini di mana obat tersebut termasuk golongan obat statin. Nah, untuk obat golongan statin itu berarti jawabannya simvastatin ya. Berikutnya nomor 12 untuk kasus berikutnya, obat manakah yang dimaksud dengan kasus seorang pasien mengeluh akhir-akhir ini sering mengalami dispepsia setelah meminum obat anti hiperlipidemia. Nah, di sini berarti efek samping dari obat hiperlipidemia. Nah, di sini ada gempibrozil dan fenopibrat menyebabkan dispepsia. Namun, gempibrozil bersifat mayor karena lebih dari 10%. Sumber dari Medscape. Berarti jawaban yang betul adalah gempibrozil. Kemudian lanjut, seorang pasien menanyakan kepada apoteker untuk kapan waktu penggunaan yang tepat dalam mengkonsumsi gempibrozil. Jadi aturan yang tepat untuk minum gempibrozil itu jadi dalam keadaan perut kosong, di mana aturan minumnya obat tersebut memang 30 menit sebelum makan. Di sini jawaban yang paling tepat adalah setengah jam sebelum makan ya. Jadi harus dalam keadaan perut kosong supaya penyerapannya atau absorpsinya lebih maksimal ya. Lanjut ke soal nomor 14. Apakah organ vital yang dimaksud? Nah, di sini seorang pasien rutin mengkonsumsi simvastatin selama kurun waktu 6 bulan. Apoteker akan melakukan efek samping obat terhadap fungsi organ vital pasien tersebut. Nah, jadi efek simvastatin ini karena simvastatin ini di metabolisme di hati sehingga harus dilakukan monitoring fungsi hati dalam pemakaian jangka panjang. Apalagi di sini digunakan selama 6 bulan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah hati. Soal berikutnya, seorang apoteker menyampaikan kepada pasien resiko efek samping yang muncul dalam penggunaan Orlistat, yaitu Orlistat itu digunakan untuk sebagai obat pelangsing ya di sini. Orlistat itu obat diet pasien diabetes dengan mekanisme memblok penyerapan lemak di usus. Nah, bisa digunakan juga untuk obat diet pasien ya. Jadi bisa digunakan sebagai pelangsing juga bisa. Kemudian di sini efek sampingnya di sini yaitu feses berlemak, karena di sini Orlistat kinerjanya itu yaitu menyerap supaya lemak itu bisa dikeluarkan ya, menghancurkan lemak sehingga lemaknya bisa dikeluarkan. Jadi efeknya itu pasiennya itu ketika BAB fesesnya itu akan terlihat berlemak ya. Kemudian nomor berikutnya, seorang pasien pria masuk IGD dengan diagnosa serangan angina akut. Obat apa yang tepat untuk diberikan pasien tersebut? Nah, terapi angina di sini lini pertamanya yaitu penggunaan ISDN golongan nitrat atau ISDN isosorbidinitrat ya. Kemudian bisa digunakan antiplatelet, kemudian ketiga statin, kemudian beta blocker, kemudian ACI sebagai remodeling jantung, kemudian yang keenam dilatasi arterial perifer. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah nitrat ya, atau lebih dikenal dengan ISDN. Soal berikutnya, obat apakah yang dimaksud? Seorang pasien di IGD mengalami stroke, membutuhkan obat untuk mengeliminasi gumpalan darah yang terbentuk atau trombolisis. Nah, obat apakah yang dimaksud? Jadi untuk sebagai mengeliminasi gumpalan darah, karena misalkan di sini berarti stroke-nya adalah stroke bukan pendarahan ya, lebih bukan stroke hemoragik ya. Tapi adanya penyumbatan. Nah, di sini terapinya untuk menghilangkan sumbatan itu yaitu fibrinolitik atau trombolitik, yaitu yang termasuknya itu alteplase, reteplase, streptokinase, dan urokinase. Jadi jawaban yang paling tepat adalah alteplase, karena di sini kalau clopidogrel, warfarin itu lebih ke pengencer darah ya.
Kemudian kasus berikutnya, apakah obat yang tepat direkomendasikan seorang perempuan 25 tahun hamil usia 2 bulan melakukan pemeriksaan antenal care atau ANC, pemeriksaan kehamilan di suatu rumah sakit. Hasil pemeriksaan darah menunjukkan bahwa kadar D-dimer melebihi batas normal. Dokter memutuskan untuk meresepkan antikoagulan dan meminta pertimbangan apoteker mengenai antikoagulan yang aman dan untuk pasien. Jadi kalau misalkan ada kasus soal ditemukan D-dimer pasti jawabannya enoxaparin itu sudah tepatnya ya. Nah, di sini golongan antikoagulan itu bisa heparin yang termasuk MWH atau enoxaparin yaitu dalteparin, tinzafarin dan fondaparinux. Kemudian ada direct thrombin inhibitor, di dalamnya itu termasuk lepirudin, dabigatran, argobatran. Kemudian untuk direct faktor XA inhibitor yaitu